Ali Imran tadi saya tanya Pak. Nanti Bapak Ali, saya tanya, kalau seandainya di surga mau ditemani istri atau bidadari, jawabnya apa Pak? Ya, jadi Bapak di surga mau ditemani istri atau bidadari Pak? Istri. Nanti jawabnya apa Pak? Pak Imran. Coba yang keras. Tadi Pak Imran jawabnya apa Pak? Bidadari. Ini kenapa kemudian jawabannya direvisi Pak? Apa yang membuat jawaban itu menjadi direvisi? Tadi katanya bidadari, kenapa kemudian di sini jadi jawabnya istri? Istrinya di mana? Di sini ada Pak? Ada. Oh di rumah ya. Bagus Pak, aman kalau gitu. Baik Pak Imran. Terima kasih Pak ya. Masya Allah luar biasa. Yang satu pengen ditemani suami, yang satu pengen ditemani bidadari. Pertanyaan saya, terus bagaimana ketemunya itu? Piye kira? Bagaimana bisa ketemunya? Yang satu mau ditemani suami, yang satu mau ditemani bidadari. Jangan khawatir. Ya nanti di surga, ibu-ibu semua yang solehah ini akan menjadi ratu bidadari. Saya tanya, mana yang lebih cantik, bidadari atau ratu bidadari? Mana yang lebih elok, ratu bidadari atau bidadari? Ratu bidadari. Mana yang lebih molek, bidadari atau ratu bidadari? Pak Imran atau yang di sebelahnya tadi bilang mau ditemani apa? Bidadari. Tapi begitu nanti dia berjumpa dengan istrinya, dia pandang istrinya sambil dia bilang, ku tak bisa kuasa Allah. Ya, nanti beliau akan terpesona. Kita memang tadi sebelum kita bicara mau milih siapa Pak atau mau jadi apa Bu, yang penting adalah bagaimana cara kita masuk surga. Itu persoalannya. Saya tanya, ada nggak orang yang pengen masuk neraka? Ada. Orang tukang mabuk aja. Tanya nih, Mas, lagi mabuk tuh. Mas, sampai yang mau masuk surga apa neraka? Oh, surga dong. Kenapa? Karena nanti kalau di surga saya bisa mabuk di sana. Saya pengen mabuk di surga. Karena di surga semua jenis minuman aja ada, makanya mau mabuk ntar aja tahan dulu ya. Baik, tapi minumannya tentunya lain mabuknya ya. Jangan dibayangkan mabuk di sini kayak mabuk di surga. Ya, hitungan di surga beda dengan hitungan di dunia. Iya. Di surga kita dipanggil dengan sebutan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berhati-hatilah dirimu pada hati-hati yang penuh dengan kebencian yang dalam.
bersihkan hati kita Pak, hilangkan kebencian. Kita di sini ngumpul, tadi saya dapat informasi ada yang transmigran dari mana? Jogja, dari mana lagi? Ya, Solo, dari mana lagi? Nah, dari mana lagi ini masyarakat? Ini kumpul semua. Inilah keindahan Islam. Kita dijaga dengan ukhuwah Islam ya. Kita dijaga dengan ukhuwah wataniyah. Kita dijaga dengan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah persaudaraan antara Muslim. Ya, ukhuwah wataniyah persaudaraan antara yang sebangsa dan setanah air. Ukhuwah wataniyah persaudaraan antara sesama manusia. Ya. Jadi pengen masuk surga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita semuanya untuk masuk surga. Di surga kita mau ketemu dengan siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Siapa yang kita cintai, yang kita ingin temui di surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu cinta semuanya dengan Nabi Muhammad? Kalau cinta, saya mau tanya, apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Buktinya adalah kita bersolat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Insyaallah. Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Ketika Allah menyuruh kita sholat, mewajibkan kita sholat, Allah sholat tidak? Tidak sholat. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, Allah puasa apa? Tidak berpuasa. Ketika Allah menyuruh kita sedekah, Allah bersedekah? Tidak bersedekah. Ketika Allah menyuruh kita naik haji, apakah Allah naik haji? Tidak naik haji. Tetapi ketika Allah menyuruh kita bersalawat, perhatian, terlebih dahulu Allah mencontoh. Jangan dianggap enteng salawat. Doa kita mau diijabah Allah dahului dengan bersalawat. Allah dan malaikat bersalawat. Sekarang saya tanya, tolong dijawab dengan tadi. Tadi saya merasa kedinginan sekali ngomong, sekarang jadi kepanasan. Oh Pak, kenapa yang diajak salawat itu adalah malaikat? Kenapa Allah tidak mengajak iblis untuk salawat? Ada yang tahu tak? Pertanyaan saya, kira-kira iblis mau salawat nggak Bu? Tolong jawab Pak. Apakah iblis mau bersalawat? Yang keras jawabnya. Apakah iblis mau bersalawat? Apakah iblis mau bersalawat? Jadi kalau ada orang yang tidak mau salawat, maka dia adalah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu guru dan sahabat saya yang mengajarkan saya untuk cinta kepada Rasulullah, yang mengajarkan saya untuk sering-sering bersolawat, ya, adalah sahabat saya almarhum Ustaz Jeffrey Al-Muqorina. 11 tahun saya bersama dengan beliau. Sejak di TV tahun 2003 sampai wafatnya beliau 2013.
Alhamdulillah Allah pertemukan kami yang di media televisi. Demikian juga dengan Kiai Moha yang ada di sebelah kanan saya. Kami berdua ini adalah sahabat dekat. Ya, kami berdua adalah sahabat dekat dari almarhum Budi. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami hadir di tempat ini. Nah ini dari tadi, kenapa dikasih yang ini dari tadi? Kami hadir di tempat ini, saya juga nggak otak teriak-teriak. Kami hadir di tempat ini karena diajak keliling-keliling berdakwah oleh sebuah lembaga yang namanya Wahid Communication. Wahid itu adalah wasilah hidayah. Lembaga inilah yang mengajak kami untuk apa? Untuk berdakwah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang di sebelah kanan saya ini Kiai Moha Atali. Beliau ini adalah dai nasional. Wajahnya tampil hampir di semua TV. Bayangkan di iNews TV bisa dilihat. Kemudian di mana lagi? Indosiar TV bisa dilihat. Di SCTV TV bisa dilihat. Di RCTI juga bisa dilihat. Bahkan sampai di CCTV Ibu bisa melihat beliau. Ya, alhamdulillah. Orang banyak mengeluh. Ya, Ustaz, ini kalau mengundang dai nasional katanya biayanya mahal, betul tidak? Biayanya besar, betul tidak? Kira-kira ya ibu nih yang di sini nih, karena dianggap biayanya besar, saya mau tanya, ini acara malam ini ada dipungut tiket tidak masuk ke sini? Ada bayar tiket nggak? Ada. Ini bukan konser, ini adalah dakwah. Bapak Ibu tinggal hadir di masjid, duduk dengan nyaman, ada konsumsi lagi. Kemudian di sini akan mendengarkan mau'izah hasanah, dapat ilmu, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan pertemuan ini. Kalaulah Bapak Ibu ya yang hadir di sini ya tidak mengeluarkan biaya apa-apa untuk menghadirkan Ustadz nasional seperti yang sebelah saya di Kimohai, maka kami ingin mengajak semua untuk masuk surga dengan cara apa? Dengan cara kita bersama-sama bersedekah wakaf. Ya, di dalam surat Al-Imran Allah menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang balasannya adalah surga seluas langit dan bumi, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya? Yang pertama itu yang gemar bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Oleh karena itu yuk kita gunakan kesempatan malam hari ini. Di samping mendengarkan tausiah, nanti kita akan bersama-sama menunaikan wakaf Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Wabtahu ilaihil wasilah, kata Allah, dan carilah jalan untuk menuju kepadaku. Jalan yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Nah, nanti Bapak Ibu yang ingin berwakaf boleh silakan tunjuk tangan. Tadi di masjid yang sebelum ini Masya Allah luar biasa animonya. Kalau tidak salah total wakafnya sampai berapa? 400 Quran ya? Masya Allah. Kenapa? Karena nanti yang berwakaf akan kita doakan bersama, ya, disedekahkan atau wakaf ini dihadiahkan untuk orang tua yang sudah wafat, untuk mertua yang sudah wafat, untuk anak yang lagi sekolah, untuk yang ingin mendapatkan jodoh. Diniatkan untuk itu masing-masing berwakaf, silakan. Terus bagaimana caranya Ustaz? Insya Allah caranya mudah.
Nilai satu wakaf Al-Quran ini, satu Al-Quran nilainya 100.000 rupiah. Tadi ada yang berwakaf 20 mushaf, berarti nilainya berapa tadi? 2 juta. Ada yang 10, ya, ada yang 5. Semuanya berwakaf. Alhamdulillah tadi terkumpul sampai 400 mushaf wakaf Al-Quran. Ya, nah, tapi bagaimana Ustaz? Apakah harus malam ini? Ya, malam ini ditunaikan, malam ini dibayarkan? Tidak perlu. Yang penting nanti Bapak Ibu jamaah berkomitmen saja. Nanti ada petugas, mana petugasnya? Di sini ya, saya perkenalkan dulu nih sebagai sambutan dari Wasilah Communication. Nah, itu yang ada di belakang, kakak adik-adik kita, nanti dia akan mencatat. Ada catatannya. Di situ ada nama, kemudian juga berapa musafurannya, dan nanti ibu saya minta untuk berdiri yang berwakaf dan menyampaikan, ya, wakafnya ini pahalanya akan dihadiahkan untuk siapa. Nah, kemudian yang berwakaf insya Allah akan mendapatkan apa? Yang pertama, nah ini dia, akan mendapatkan sertifikat wakaf. Ini ada wajah Kiai Mohai Atali. Kerenan wajah yang di print apa yang asli kan? Asli, alhamdulillah. Kemudian juga ini adalah voucher umroh. Ya, yang nanti berniat umroh silakan ditukarkan, dapat diskon sebesar 2 juta rupiah. Dan yang ketiga, yang berwakaf Quran, mushaf Quran sebanyak 10, maka akan mendapatkan 1 mushaf Al-Quran. Tadi luar biasa animonya. Ya, kami hanya ingin menyampaikan, ternyata luar biasa. Sampai tadi Bu Camat juga ngambil, saya wakaf 10. Wah. Kemudian DKM-nya saya wakaf 10. Masya Allah. Ya, nanti akan disebarkan di seluruh Indonesia untuk anak-anak yang menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Baik, saya kira cukup ya informasi dari saya. Dan setelah ini kita akan dengarkan bersama mau'izah hasanah, tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, sahabat kita, sahabat saya dan guru saya. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Muhammad Hayatuddin Atali, MA/PhD. Langsung saja kita akan mempersilahkan. Sallallahu Muhammad. Ya